strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri, apakah ada perubahan atau tidak, atau sama aspek pasar yang dilayani, apakah pasar atau segmen lama atau baru. Nah, di sini bisa dilihat di halaman 4.12. Oh iya, tadi saya belum bilang. Diferensiasi itu gimana caranya kita bisa membedakan diri sama pesaingnya. Itu diferensiasi. Jadi gimana caranya kita punya sesuatu unik yang bisa kita unggulkan, itu diferensiasi. Nah, kalau di sini yang di Unsoftmetric yang halaman 4.12 itu ada yang namanya diversifikasi. Nah, jadi di sini kan ada dua tempat yang beda. Ada market sama produknya. Di sini produknya masih produk jasa ya. Jadi yang atas ini produknya, yang sisi kiri sini untuk sumbu X-nya ini kan market, sumbu Y-nya ini produknya. Jadi market itu kan bisa dibagi jadi dua. Ini maksudnya pasar. Jadi pasar yang sudah ada, maksudnya yang sudah perusahaan miliki saat ini, atau new market, pasar yang baru. Jadi yang kita nggak menangani pasar ini sebenarnya. Terus kalau yang di sisi produk itu juga ada produk yang sudah ada sama produk baru. Nah, di sini kalau kombinasi antara market yang sudah ada sama produk yang sudah ada itu namanya market penetration. Jadi dia hanya mengulang bisnis yang kita punya ini, terutama meningkatkan frekuensi penawaran atau apa. Jadi kita ini kan menangani pasar sama produk yang sudah ada, itu namanya market penetration. Nah, kalau kita mau pakai strategi yang di market sekarang, tapi pakai produk atau service baru, itu namanya service development. Jadi kita dengan pangsa pasar yang sudah ada, misalnya kemarin siapa kemarin ada hotel Nur Piwik itu kemarin kan di daerah Jawa Barat ya, dan Bandung kan, misalnya pangsa pasarnya sementara waktu awal-awal buka cuman menarik dari konsumen sekitar Bandung, tapi berarti itu existing market. Jadi yang sudah ada sekarang itu di situ. Nah, terus kalau misalnya tetap promonya mau di existing market itu, maksudnya tetap di Bandung ini terus sama produknya yang sudah ada, maksudnya dari awal itu terus, itu kan namanya market penetration. Tapi kalau mau ada produk baru, berarti hotelnya Mbak bertiga kemarin itu melakukan suatu inovasi produk baru. Ya, ini bisa membangun image baru atau membangun suatu layanan baru, mengembangkan layanan baru, misalnya apa? Hotelnya kemarin sudah lumayan lengkap sih, kemarin ada penjemputan juga ya. Kira-kira apa ya? Apa yang bisa dikembangkan dari hotel kira-kira? Kemarin juga sudah booking online. Oh, misalnya kerjasama sama maskapai penerbangan, itu kan bisa. Hotel kan sekarang gitu, maksudnya bisa dibikin satu paket kan antara maskapai sama hotel kan. Kalau misalnya wisatawannya pakai pakai itu bisa jadi lebih murah, misalnya seperti itu. Itu bisa salah satu service developmentnya. Antar jemput, iya. Tapi kemarin antar jemput sudah ada kayaknya. Terus kalau yang new market sama produk yang sudah ada, itu namanya market development. Jadi kita mengembangkan pasar kita. Ini intinya kita mau mencari konsumen baru yang belum pernah kita masuki. Kayak misalnya mau buka cabang di kota lain, kan kemarin di Bandung, terus ini mau buka cabang di mana misalnya
Jakarta atau apa yang dekat-dekat situ. Tapi itu kan termasuk pangsa pasar baru. Itu namanya market development. Nah, terus kalau diversification, itu diversifikasi, itu dua-duanya baru. Jadi kita mau melayani pangsa pasar baru dengan produk baru juga. Jadi itu ada 4 ya. Itu namanya unsolved metric. Nah, ini ada bukti fisik jasa. Ini saya nggak tahu kenapa bukti fisik ini dimasukkan ke produk. Padahal ini kan P yang satunya lagi. Jadi di sini ada 2 jenis bukti fisik. Yang pertama essential evidence. Ini maksudnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout dari gedung, ruang, dan lain-lain. Jadi kayak apa namanya, gedungnya itu dekorasinya seperti apa, ruangannya seperti apa. Mungkin kemarin apa namanya, bengkelnya Mbak Ceprot mau ada apa tulisan di depannya, itu kan juga salah satu bukti kan bahwa oh ini loh bengkel kita ada di sini, itu bisa. Itu essential evidence, jadi sesuatu yang. Nah, kalau peripheral itu nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Misalnya tiket pesawat di sini contohnya. Jadi kalau misalnya pun nggak ada tiket pesawat, kita tetap bisa kan karena sudah ada bukti kita booking selama namanya sama apa. Kalau kita apa namanya, kalau kita tiketnya tok aja juga nggak ada apa-apa, tapi kalau nggak sama bookingannya itu bukti fisik yang peripheral seperti itu. Sampai di sini ada mau ditanyakan tentang produk dan bukti fisik. Ini bukti fisiknya cuma sedikit pembahasannya. Ingat ya, P yang satunya lagi itu bukan customer service tapi physical evidence, bukti fisik jasa. Ada mau ditanyakan Mbak, Mas? Ya, waalaikumsalam. Ya, nak apa-apa. Ini baru mau masuk ke kegiatan belajar 2. Nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Ini tentang strategi harga jasa, jadi price. P yang berikutnya. Nah, jadi harga itu dapatnya dari mana? Dari biaya, nilai, sama kompetisi. Jadi kan nggak mungkin kita menjual barang kita di bawah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang ya toh. Jadi kan bangkrut nanti orangnya. Misalnya biaya kita kalau kita satu kamar hotel misalnya dari AC-nya, airnya, lampunya, misalnya buat bayar yang bersih-bersih, terus buat biaya laundry selimutnya kalau ganti, misalnya semuanya habisnya sekitar 500.000, tapi kita menawarkan harga kamar cuma 300.000. Kira-kira bangkrut apa enggak? Bangkrut kan lama-lama. Kemarin kan saya bilang memang kalau bikin perusahaan baru, kalau tahun pertama itu jangan mengharapkan keuntungan itu, tapi bukan berarti kita
mematok harga yang di bawah